Halo guys, bertemu lagi bersama HMB Channel Zodiac. Wow, dalam kesempatan kali ini Bara akan readingkan lagi tarot tentang zodiak yang dimana di sini gak seperti biasanya guys, tapi di sini Bara akan readingkan kecenderungan setiap zodiak nggak tuh? Kecenderungan, ya nggak sih? Jadi di sini Bara akan readingkan ya 4 kecenderungan zodiak, tapi di sini semua zodiak ya. Yang biasanya dalam 4 ini, pertama ada zodiak yang sangat romantis, ulala baby gitu ya kan. Terus yang kedua ada zodiak yang punya sifat atau jiwa patriot, heroik gitu ya, atau jiwanya penolong ada. Terus yang ketiga ada jiwa seorang dokter atau mungkin seseorang yang suka menolong orang ada. Dan satu lagi ada zodiak yang mungkin dia punya karakter atau punya jiwa kepemimpinan yang sangat wow banget ya. Jadi di sini Bara akan readingkan tarot lagi buat kamu ya. Kira-kira kamu ada di mana sih, di karakter yang mana? Apakah romantis, apakah suka menolong, atau mungkin kamu suka membantu orang lain, atau mungkin kamu punya karakter punya jiwa kepemimpinan yang begitu besar. Seperti biasanya kalau Bara itu ya, kalau ngomongnya nggak belibet ya bukan saya namanya, oke? Ya, tapi sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman semua yang belum subscribe, boleh kalian silahkan subscribe. Dan apabila kalian suka dengan video kami, boleh kalian like. Kalau misalkan berfaedah gitu ya kan konten kami, boleh kalian share atau mungkin ya dibagikan gitu ya ke semua orang di seluruh planet dan jagat raya ini ya. Lewat mana Bara? Mungkin lewat JNE atau lewat yang lain-lain nggak bisa ya, tapi gampang kok, cuman klik HP kalian. Kalau misalkan kalian punya media sosial ya, boleh kalian share sebanyak-banyaknya lewat media sosial yang kalian punya. Bara bacot mulu katanya. Kalau bukan bacot nggak Bara namanya guys ya. Bara api membara wow gitu ya. Wow, kalau nggak wow itu nggak sah. Lanjut aja ke videonya langsung. Kita akan readingkan tarot. Di sini Bara akan coba pertama kali nih. Bara akan memberikan satu ya orang yang punya karakter jiwa yang romantis ya. Pertama, selamat buat Capricorn. Terus yang kedua ada Scorpio, dan yang ketiga ada Taurus. Nah, buat kamu yang punya zodiak ini, dengarkan baik-baik ya. Ada pekerjaan yang baikkah buat kamu ya, karena kamu punya karakter yang begitu romantis, alias rokok makan gratis. Oh salah ya, bukan. Bukan rokok makan gratis Bara, itu namanya benalu yang suka nempel ke temen. Oke. Lanjut ya, Bara akan pakai kartu yang sebelah sini ya, kartu The Legend of Tarot. Yang Bara punya nih di sini yang paling lama, yang menemani aku sepanjang aku mungkin beberapa bulan gitu ya, hampir setahun kayaknya ya. Nanti di sini Bara juga akan konfirmasi dengan kartu yang yang berikutnya. Suka banget ya guys ya. Langsung saja, di sini ada kabar baik apakah, atau mungkin profesi apakah yang buat kamu yang punya Capricorn, yang punya Scorpio, dan punya Taurus. Bukan Bara namanya kalau nggak lebih kayak begitu guys ya. Oke, di sini aku akan readingkan kira-kira untuk zodiak yang punya sifat atau kecenderungan yang romantisme, ya kan? Itu kira-kira mereka tuh cocok kerjanya di mana? Di darat, di udara, di air, dimanapun, di laut gitu. Kita akan coba readingkan tarot untuk kamu yang punya jiwa romantis ya. Di sini ada siapa aja Bara? Ada Capricorn, ada Scorpio, dan ada Taurus ya. Taura urus katanya, bukan begitu guys. Oke, seperti biasa Bara di sini akan readingkan 3 kartu dan undercardnya sebagai pembuka. Jeng. Pret. Oke. Apa ini kartunya buat kamu? Jeng. Apa tuh? Oh, kebalik guys, maaf. Nih, The World. Aku rasa di sini ya, kenapa aku bilang romantis? Karena 3 zodiak ini ya, yang pertama ada Capricorn, Scorpio, sama Taurus, ini adalah orang-orang yang tidak suka berganti-ganti pasangan. Aduh, bingung banget ya ngomongnya ya.
Jadi artinya mereka itu adalah tipe-tipe orang yang punya karakter setia. Terus udah gitu kalau misalkan memang mereka punya keinginan yang lebih banyak lagi, mereka akan ambil keruk 1, 2, 3 semuanya sampai mungkin tangan mereka itu terlalu rempong gitu ya kan guys. Jadi di sini pekerjaan yang cocok untuk mereka kalau menurut aku adalah orang-orang bisa di bidang marketing. Mereka kan ngomongnya bagus tuh, terus kalau misalkan gua harus dapat, pokoknya disantet kalau lu mau nggak beli gitu. Kayak gitu guys ya. Jadi orang-orang yang punya karakter di sini, aku lihat di sini pertama yang cocok itu adalah di bagian marketing. Kenapa marketing? Karena kalau menurut aku orangnya itu bisa ngelobi, bisa bikin gombal orang, punya pesona sendiri, dan mereka juga ngerasa kalau macam hai, ini loh, dan mereka tuh bisa meyakinkan banget di sekitar mereka untuk membeli produk mereka. Nah, salah satu pilihannya adalah untuk Capricorn, Scorpio, dan untuk Virgo itu Taurus, maaf. Untuk Taurus itu adalah pekerjaan pertama marketing atau penjualan, atau bisa jadi kalian seseorang yang jaga toko mungkin ya. Dan yang kedua kita coba buka kira-kira untuk kalian pilihannya apa sih untuk orang-orang yang kayak aku yang romantis ini ngacung di sana. Boleh kalian klik di kolom komentar apabila sama dengan apa yang kalian rasakan. Next, untuk kamu yang punya karakter atau kecenderungan romantis, apa tuh? Ada Capricorn, ada Scorpio, ada apa lagi? Ada Taurus. Yang kedua itu apalagi para pembuat kue atau chef ya. Di sini aku lihat ada pembuat kue atau chef, atau bisa jadi kalian sebagai barista atau bartender ya. Karena mungkin kalian punya sifat-sifat yang begitu romantisme bagaikan jadi misalkan kalian bikin cappuccino dengan rasa cinta gitu. Bisa jadi mungkin kalian orang berlama-lama duduk di situ karena melihat keindahan kalian untuk mengeok-ngeok, apa sih? Mengocek-ngocek, mengaduk-ngaduk, maksudnya kok mengocek-ngocek sih ya. Mengaduk-ngaduk itu kopi, namanya kopi, atau mungkin kalian pembuat coklat. Di sini aku lihat sih karakter yang kedua tadi selain ada marketing, dan di sini juga aku lihat ada seseorang yang bisa jadi chef atau bisa jadi seseorang yang kayak barista atau pembuat coklat gitu ya. Next, masih bersama karakter yang punya kecenderungan di romantis. Aduh Pak, ini aku pegel banget, pengen nyender tapi takut ngegolewang gitu, tau gak sih ngegolewang? Aduh, muncrat guys. Oke, terus semangat. Next, masih buat kamu yang punya kecenderungan karakter romantis. Ada Capricorn, ada Scorpio, dan ada Taurus ya. Oke, Ace of Swords, kamu cocok jantan penulis, cina gitu ya kalau bahasa Sundanya. Ada di sini kamu pembuat novel mungkin, atau mungkin kamu konseptor, pengarang cerita misalkan, atau bisa jadi juga kamu seseorang yang membuat sesuatu yang kalau menurut aku tuh kayak macam yang nggak ada jadi diadain gitu. Mungkin kreator kali ya. Jadi bisa jadi kamu di sini menjadi kreator atau penulis novel, roman picisan mungkin yang baru ku sadari cintaku sebelah tangan bertekuknya gitu, kayak gitu-gitu. Gimana ya? Baru ku sadari cintaku sebelah tangan. Aduh, kayak ngangon bebek jadi aku. Maaf guys, ketahuan deh profesi zaman dulu aku ngangon bebek. Oh ya, sekali lagi buat yang ngamon bebek ya, semoga sejahtera buat kamu ya. Next, di sini ada Ace of Swords, artinya gitu. Dia berpikir dengan intuisinya dia, karena orangnya itu intuitif, dan dia itu karakternya itu karena mungkin romantis, jadi keromantisannya dia curahkan ke dalam buku-buku yang seperti terpapar di belakang saya ini. Oke, next untuk selanjutnya untuk kamu yang masih punya karakter di zodiak-zodiak yang punya kecenderungan romantis tentunya ya. Ada apa lagi Baran nih? Yang belum masuk ya, yang baru masuk romantis apa nih? Oke, aku jelaskan lagi. Ada Capricorn, ada Scorpio, and ada Taurus. Oke, next untuk masih dalam pekerjaan yang cocok kira-kira buat kamu yang punya kecenderungan romantis. Oke, Four of Cups. Di sini satu lagi. Kecenderungan yang romantis ini yang tadi ada ada marketing mungkin karena dia bisa ngelobi orang dengan baik, kalimatnya tuh bisa banget membuat orang tuh kayak karena dia romantis mungkin jadi kalimatnya tuh bisa terngiang-ngiang gitu ya. Terus yang kedua ada pembuat coklat atau chef atau tukang masak gitu ya. Terus yang ketiga ada pembuat novel atau pembuat cerita fiksi atau mungkin apa. Nah, untuk selanjutnya ada apa lagi nih pekerjaan yang cocok.
untuk pekerjaan yang cocok untuk selanjutnya buat kamu yang punya romantisme kayak begitu ya. Di sini lebih ke kayak macam kamu cocok untuk jadi seorang mungkin pengusaha kali ya, karena memang kamu di situ dituntut untuk walaupun dia harus ada jiwa kepemimpinan, tapi dia juga harus loyal gitu ya. Dalam arti kalau misalkan yang namanya pengusaha itu dia biadab gitu iya kan, atau mungkin krik atau mungkin dia serakah gitu kan, tidak merasa dalam dirinya itu butuh orang lain kayak gitu misalkan, pasti akan hancur pelan-pelan karena memang mungkin teman-temannya dia atau kerabatnya dia nggak percaya sama dia. So part untuk selanjutnya adalah seorang pengusaha walaupun dia bete gitu ya. Tapi ini salah satu karakter yang cocok untuk. Nah, tapi di sini pengusaha seperti apa? Mungkin kalau misalkan kamu membangun sebuah pabrik atau apa itu kayaknya nggak bisa, tapi lebih ke kayak macam kamu mungkin menjual terkonfirmasi sama yang tadi guys ya. Jadi misalkan kamu itu kayak misalkan reseller, nah itu bisa jadi walaupun kamu marketing tapi kamu nggak langsung door to door atau kamu datang ke sini apa ini mau jual beli apa, nggak kayak gitu. Lebih ke kayak macam mungkin kalian di office-nya. So far karena mungkin jiwa kalian yang romantis itu yang membuat kalian dipercaya sama orang. Oke? Nah, itu tadi ya, sekali lagi Bara akan jelasin lagi apa aja sih Bara di sini profesi yang cocok. Ada marketing buat kamu, terus ada chef atau barista atau mungkin bartender mungkin ya yang bergelut di dunia kulineri. Terus yang ketiga ada pembuat novel, pembuat naskah lagu mungkin ya. Dan satu lagi ada seorang pengusaha tapi dia lebih ke kayak macam reseller gitu ya. Atau mungkin kalian bisa nih kalau misalkan kalian maklarin sesuatu orang mau jualin ini, kamu bisa membelikannya lagi, bukan membelikannya ya, lebih kepada nawarin ke orang lain ya, jatuhnya sih ke yang tadi ya. Di sini ada apa sih namanya, the word gitu ya, terkonfirmasi. Aku mau terkoordinasi, terkomando kan salah ya. Oke. Masih bersama Bara di sini lanjut lagi ya. Untuk selanjutnya ada karakter zodiak yang pelindung, ya kan? Kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Pelindung itu savior, keren dong, savior. Jadi atau pelindung ya, orang-orang yang di situ yang punya karakter ingin melindungi, ingin mengayomi, ingin meninabobohin mungkin ya, nggak beda dong, beda guys. Jadi kalau misalkan ada sesuatu kejadian, pelindung ini biasanya dia garda terdepan untuk melindungi. Oke? Masih bersama tarot legend saya ini ya. Pak, jangan dihujat ya. Karakter apa? Karakter yang punya jiwa pelindung di sini, yang cocok untuk kamu apa, dan zodiaknya apa aja sih Bara? Oke. Pertama ada Aries, yang kedua ada Gemini, dan satu lagi ada Virgo. Wow, apakah kamu ada salah satu di antara zodiak itu? Ada Gemini, ada Aries, ada Virgo. Dipipir Cingogo, tau gak sih dipipir Cingogo? Itu katanya apa ya? Oh ya udah deh. Takut kalau diomongin lagi itu kayak macam aduh berantakan guys. Sorry ya guys. Di sini Bara tetap akan sikirin kartu buat kamu yang punya kecenderungan atau karakter terkuat di kamu ya. Di sini ada Virgo, ada Gemini, ada Aries ya. Orang yang punya sifat savior or jiwa penolong gitu ya. Penolongin orang gitu, padahal dirinya sendiri juga suka tidak mampu gitu. Orang dia mau ngasih makanan ke orang padahal dirinya sendiri lapar. Nah, mungkin kayak gitu kali ya. Nolongin bener ya. Next, buat kamu yang punya Gemini, punya Aries, dan punya Virgo, dengarkan baik-baik ya. Apa sih profesi yang bagus untuk kamu yang punya kecenderungan orangnya pengen nolong orang gitu ya. Kasianan banget, gampang banget terharu, gampang banget khawatir, gampang banget kayak pokoknya hal-hal yang berbau mental gitu ya. Jadi kayak macam kasihan, oh gue tolong gitu kayak gitu ya, tergerak hati kamu. Nah, di sini kira-kira pekerjaan apa sih yang cocok buat kamu? Keren gak sih kalau buat kamu? Keren gak sih kalau kayak gitu? Enggak ya? Udah gitu deh. Mantap. Oke, nggak sah katanya barusan keintip kartunya ya.
Oke, buat kamu yang punya jiwa savior atau punya jiwa untuk menolong orang lain, di sini untuk undercardnya buat kamu ada Aries, ada Gemini, ada Virgo. Apa sih? Nih, jeng, 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 jeng. Salah ya? Turunin, naikin, turunin, naikin. Kurang mentok ya udah. Salah ya? Karena lu gak ikhlas banget, bukan gak ikhlas sih, emang begitu ya kan. Ya, buat kamu Aries, Gemini, dan Virgo, ini pekerjaan salah satunya buat kamu. Kenapa kok Bara pekerjaan yang cocok buat aku? Karena kalian punya karakter yang lebih ke kayak jiwa penolong. Mungkin heroin kali ya. Oke, The Chariot. Oke, di sini sih aku lihat kalian ya berprofesi sebagai aparat negara. Ada polisi di sini aku lihat, ada TNI gitu ya, kayak aparat negara, kayak seseorang yang mengabdikan diri kepada negara. Dan jiwa kalian itu memang jiwa korsa. Artinya jiwa korsa di sini yang aku tahu adalah jiwa tenggang rasanya tinggi banget. Mungkin puncak Himalaya di sana pun mengalahkan, terlalu baik sih. Jadi artinya di sini ada satu bisa jadi kalian ini yang cocok untuk kalian yang punya Gemini, punya Aries, sama punya Virgo. Itu kalian cocok untuk di sini. Tapi kalau untuk Virgo kayaknya sih kalau menurut aku ya nggak cocok di sini, di militer ini, karena kalian itu gampang baper. Ya jadi jangan deh. Mungkin ini buat Gemini atau bisa jadi buat Aries. Ya. Jadi di apa namanya kayak macam di TNI atau bisa jadi di Polri gitu ya, atau jadi seorang aparat negara atau tim SAR mungkin atau pemadam kebakaran bisa. Gitu ya untuk kalian. Yeay. Next, untuk selanjutnya masih di kalian yang punya karakter kecenderungan suka menolong orang lain. Aku kerasukan lagi nih guys, mohon dimaafkan. Next. Apa ini? Masih bersama kamu yang punya 3 zodiak nih ya, yang punya karakter yang savior, orang yang suka menolong orang lain gitu ya. Di sini aku lihat ada Seven of Swords. Oke. Di sini kamu jadi pengacara ya, tapi kamu itu gak bisa untuk nolong orang yang salah gitu ya. Jadi di sini satu. Yang kedua dari tadi aparat negara, seseorang yang mengabdikan diri ke militeran gitu kayak gitu. Dan di sini ada pengacara atau jadi lawyer. Wih, keren banget ya. Kenapa aku sebut pengacara atau lawyer? Karena kamu pasti akan sepenuh hati membela orang mati-matian. So far yang aku tahu dari 3 karakter ini adalah orang-orang yang memang punya jiwa korsa atau jiwa yang tenggang rasa sama temannya itu sangat gede banget, dalam banget, bagikan palung Mariana di atas sana. Di mana sih kalau palung Mariana ya? Di mana sih? Kagak tahu ya. Ya udah deh, aku juga nggak tahu. Ya, jadi yang pertama ada seorang military or seorang yang mengabdikan diri kepada negara, terus yang kedua ada seorang pengacara atau seorang lawyer ya. Dan di sini aku lihat juga orang Gemini memang mereka ngomongnya cepat gitu kan, terus Aries juga sama, mereka punya kegigihan. Walaupun mereka gampang berubah pikiran, tapi mereka kalau misalkan untuk jiwa menolong orang itu sangat-sangat tekan tombol like deh, sama deh, gitu ya. Next, masih bersama kamu yang punya kecenderungan savior or apa namanya ya, jiwa penolong ya. Apakah itu kamu? Oh iya, gue dulu cerita pengen jadi TNI ini. Boleh kalian klik di kolom komentar kalian. Next, ada Four of Swords. Oke, di sini jiwa penolong. Kalian di sini kalau menurut aku ya bisa mendirikan yayasan, bisa jadi seorang guru juga ya. Jadi artinya di sini naik turun lagi Bara, turun naik turun set. Oke, udah belum, pegel loh nih kayak gini, pegel. Apalagi gue Bara dengerin lu ngoceh, pegel banget di kuping gitu ya. Udah. Jadi di sini ada apa namanya ya, jadi guru TK gitu ya, atau bisa jadi juga kamu itu seseorang yang bisa mengabdikan diri ke sebuah lembaga masyarakat gitu, misalkan kayak guru gitu ya, kayak pembimbing kayak gitu sih. Jadi sekali lagi ada lawyer, ada TNI, di sini juga ada guru mungkin buat kamu yang cocok ya.
Boleh silakan kalian komen di bawah ya, apakah aku ini adalah seorang Virgo. Nah, untuk Virgo nih bagus nih. Ini sih aku lihat untuk Virgo ini bagus banget karena kalian punya jiwa yang gampang lemah lembut, gampang simpati sama orang, tapi kalian punya jiwa penolong. Mungkin salah satu pekerjaan yang cocok buat kamu, kamu mengabdikan diri menjadi seorang guru atau menjadi seseorang yang bergelut di dalam satu lembaga masyarakat. Oke? Next, masih bersama kamu yang punya sifat kecenderungan menolong orang. Baru perlu tahu nggak? Aduh, aku perlu harus kasih sayang. Ada nggak sih di sana yang punya kasih sayang gede banget gitu? Next ya, untuk selanjutnya, pekerjaan apa sih yang cocok untuk orang-orang yang punya zodiak apa tadi, Virgo ya? Ada zodiak Gemini dan ada zodiak Aries. Teteng, apa ini for you ya? Apa ini oke. Di sini aku lihat ada Ten of Cups, kebahagiaan, berbagi kebahagiaan, something like that gitu ya. Di sini berarti satu lagi ya, untuk kalian yang punya kecenderungan savior, or kalian itu punya sesuatu jiwa kepemimpin, jiwa korsa gitu ya, pengen nolong orang. Di sini aku lihat kalian menjadi seseorang maaf nih, misalkan kalian penjaga musola, penjaga masjid, atau bisa jadi juga kalian seseorang yang mengabdikan diri kalian ke suatu hal yang tanpa pamrih. Bisa jadi di sini kamu jadi seorang konsultan, ini bisa jadi seseorang yang kayak macam psikologi, bisa jadi penjaga masjid, penjaga tempat ibadah, atau bisa jadi juga kamu satu hal lagi, ini kamu seseorang yang tadi aku bilang ya, apa tadi aku ngomongnya, pokoknya gitu ya guys ya. Jadi di sini kamu bisa jadi cocok di bagian-bagian yang tadi aku bilang ya. Bisa jadi yang tadi ada guru, terus ada lawyer, terus udah gitu juga ada seseorang yang apa sih tadi teh, kayak konsultan gitu ya, misalkan kayak psikologi. Aduh, dari tadi aku ngomong apa ya psikologi maksud aku guys ya. Aduh, maaf banget, ini Bara lama banget sih Bara, ini kan kuota aku mau habis, aduh maafkan aku ya. Aku bingung, dari konsultan apa ya, oh ternyata psikologi maksud aku. Jadi orang yang gampang dengerin orang curhat dan segala macam itu guys ya. Jadi sekali lagi, itu yang cocok untuk kamu yang punya kecenderungan di savior, or kamu punya jiwa korsa, atau kamu punya jiwa penolong yang gede banget di dalam diri kamu mungkin ya. Ada apa sih tadi? Ada Aries, ada Gemini, dan ada Virgo. Dipipit Cingogo. Next, masih bersama Bara di sini di Hangi Channel ya. Kalau misalkan memang kalian suka dengan video kami, boleh kalian like videonya dan share ke semua teman-teman. Barangkali which one for you gitu ya. Apakah ada salah satunya di antara kamu? Apakah kamu seorang yang romantis? Apakah kamu seorang jiwa penolong? Atau kamu jiwa yang istilah kata membantu orang lain ya? Bukan pembantu, bukan, lebih ke kayak macam ngehealing orang, menyemangati gitu, kayak gitu ya. Dan apakah kamu adalah orang yang punya jiwa kepemimpinan yang gede gitu ya. Next, untuk kamu yang masih di sini, sekarang selanjutnya apa lagi? Selanjutnya kita akan melihat orang-orang yang punya karakter berjiwa pelindung, terus ada penolong ya kan. Tadi kan pelindung nih, sekarang penolong. Yang tadi pelindung ada Aries, ada Gemini, dan ada Virgo. Sekarang jiwa untuk penolong itu beda ya, beda sama kuda, beda ya. Oke. Next, untuk kamu yang punya jiwa penolong itu dalam arti gimana sih Bara? Kalau tadi kan kalau bahasa Inggrisnya you are a savior, kamu adalah seseorang yang punya jiwa mental, jiwa korsa apa dan segala macem ya. Tapi sekarang healer itu misalkan kayak seseorang yang kayak nolong, ya udah kalau udah dilindungin berarti ditolong, nah gitu ya. Next, siapa aja sih, zodiaknya apa aja sih yang punya karakter healing atau healer di sini? Di sini aku lihat ada Cancer, ada siapa lagi, ada Aquarius, sama ada Libra. Oh, apakah aku Libra? Apakah aku Cancer? Apakah aku Aquarius? Apakah kamu ada di sini? Mungkin kamu ya nanti di situ
oh paling jadi dokter, jadi apa ya, bisa jadi, boleh kalian tebak aja ya. Di sini yang punya karakter jiwa untuk istilah kata menghealing orang, memulihkan orang lagi itu siapa? Which one are you? Aduh, bahasa Inggris aku sedih banget guys, prihatin banget, kayak jalanan desa yang belum diaspal, belepotan. Ya. Masih bersama Bara di sini. Di sini Bara akan readingkan tarot. Profesi apa yang buat kamu punya jiwa healer? Bukan healer, bukan, tapi healer. Atau penolong, bukan penolong sih, lebih ke kayak memang penyembuh ya. Satu, seperti biasa Bara butuh 3 kartu dan 1 kartu untuk under. Krik, sepi. Oh, pas sepi ada backsound. Iya nggak sih guys? Maaf ya, Pak. Ada apa di sini? Oke, the word lagi. Oke, sama kayak tadi. The word for you. Oke. Artinya di sini aku lihat ya, kamu memang orang yang memang suka healing orang. Misalkan kamu jiwa yang kayak macam peduli banget sama orang lain yang sedih, nangis. Kamu kenapa? Ayo gitu. Kamu ayo gini-gini segala macam ya. Aku rasa di sini cocok untuk kamu yang bidan, perawat, atau bisa jadi juga kamu seorang yang pokoknya di sini di ahli kesehatan ya, bidang perawat, atau bisa jadi juga kamu jadi bidang perawat sama bisa jadi bidan gitu ya di sini. Oh ya sorry guys, tadi yang untuk jiwa penolong itu masuknya jiwa savior atau jiwa pelindung itu. Dokter masuk ke sana, bukan masuk ke sini ya, atau bukan orang yang healing. Di sini aku lihat sih ada perawat atau bisa jadi bidan buat kamu, ya. Next, untuk selanjutnya, kira-kira profesi apa yang cocok untuk kamu yang punya jiwa healing dalam dirinya atau seorang healer for you, ya. Oke. Ada apa aja nih Bara? Nah, yang belum masuk di sini Bara jelasin lagi. Zodiak apa sih yang punya kecenderungan jadi seseorang yang healing atau bagaimana gitu ya, nolongin orang yang secara membantu mereka gitu. Di sini ada Cancer, ada Aquarius, sama ada Libra. Oke, next. Oke, di sini ada Age of Sword ya. Bisa jadi di sini elemennya itu elemen udara, dan di sini aku lihat kamu punya apa namanya ya? Apa sih namanya, kayak profesi yang cocok buat kamu itu lebih ke yang tadi ada perawat kan, atau ada bidan. Di sini lebih ke kayak macam orang yang misalkan gini, ada orang bikin proposal gitu, administrasi. Nah ini kamu cocok banget kayak bikin data-data gitu, kayak bikin akunting mungkin. Nah di sini mungkin cocok buat kamu ya, seorang akuntansi, seorang yang kayak macam perhitungan, hal-hal yang apa namanya ya, hal-hal yang berbau-bau tentang dokumentasi gitu. Nah ini kamu ya, kamu itu seorang apa namanya, administrasi atau sekretaris. Oke, di sini untuk orang-orang yang punya jiwa penolong, yaitu kamu yang punya zodiaknya apa aja nih. Di sini aku lihat ada Aquarius, ada Libra, dan ada Cancer. Nih kamu cocok banget untuk jadi administrator, untuk jadi administrasi, untuk jadi ya bergelut-gelut di bidang-bidang hal yang sama, dokumen, data gitu, kayak gitu ya. Next, masih bersama aku di sini ya. Bara bosan banget sih Bara ngomongin. Aku harus gimana? Harus satu-satu, harus teleponan, bang, gitu. Enggak kan? Next, ada apa lagi? Set. Apa lagi ini kartunya? Oh, di sini aku lihat ada 2 of Wands, ya. Cici nggak sih lihat aku kayak gitu? Oh guys ya, kayak ngetela-telain gitu ya, kayak ngalelewean gitu ya. Apa Bara? Gitu, jangan diplesetin, ntar jorok. Ya, di sini aku lihat ada 2 of Wands buat kamu yang punya jiwa healing atau healer ya. Ada apa aja? Ada Cancer, ada Libra, dan ada Aquarius. Kamu cocok untuk jadi administrator. Ada lagi juga kamu cocok untuk jadi seorang perawat atau gitu ya. Untuk selanjutnya di sini kamu cocok jadi seorang apoteker. Nih, kamu membantu orang untuk kayak menurut apa namanya? Apa sih? Ya, apa sih, aku lupa.
pembaca resep, pembaca menu, ya ngasih maaf guys ya. Jadi bisa kalian itu membantu orang-orang untuk seperti itu ya. Dan di sini aku lihat ada sekretaris juga. Sekretaris bisa jadi sekretaris. Terus yang kedua di sini aku lihat ada apoteker. Itu berapa sih yang cocok buat kamu yang punya jiwa healing dalam dirinya? Yaitu dia namanya Aquarius, Libra, and then Cancer. Ya, kamu cocok banget di profesi yang ini. Ini ada sekretaris atau bisa jadi juga kamu apoteker. Next. Tara, bisa cerita banget gue ya. Kalau mbak gue lihat, aduh, gue ditakut bicara dari kakak. Maafkan aku mbak, just content mbak. Next, masih bersama kamu yang punya jiwa healing dalam diri kamu. Itu ada zodiak yang tadi, ada Cancer, ada Aquarius, and then ada Libra. Selanjutnya ada King of One di sini. Apa sih barang aja? Yes. Buat kamu masih di yang tadi ya, yang punya jiwa healing. Tadi aku jelasin di sini ada perawat atau jadi bidan. Terus yang kedua jadi seorang administrasi atau akuntan. Atau yang selanjutnya di sini aku lihat ada apoteker atau sekretaris. Dan untuk selanjutnya ada apa lagi? Di sini aku lihat kamu cocok sama kayak yang tadi, kamu cocok menjadi seorang guru juga. Seorang guru, seorang pembimbing, bisa jadi juga kamu jadi apa namanya kayak macam kayak guru tapi kayak ayo kamu ceritanya apa sih? Oh gini, guru spiritual mungkin, atau bisa jadi yang kayak gitu ya. Jadi guru cuman bukan ke bidang yang secara kamu harus nulis ini, enggak gitu, lebih ke kayak macam kamu ngobrol, konsultasi, tapi lebih ke spiritual. Mungkin guru agama atau bisa jadi juga guru ngaji gitu ya. Ini cocok buat kamu, buat yang punya jiwa healing di dalam diri kamu atau you are healer ya. Ada Cancer, ada Aquarius, and then ada Libra buat kamu. Which one for you? Coba ditulis. Oh iya, gue Libra nih, gue cocok di situ, berarti kayak gue cocok jadi kodok atau gue cocok jadi burung gitu ya. Apa sih Bara? Harus banget. Next, masih untuk selanjutnya ada apa lagi sih Bara ya? Ada satu lagi yang punya karakter jiwa kepemimpinan. Tadi apa aja sih yang disebutin? Oke. Yang disebutin tadi ada jiwa yang dianya itu seseorang yang punya romantisme dalam dirinya terlalu berlebihan, ambiar gitu ya. Apa aja? Ada Scorpio, ada Capricorn, sama ada Scorpio. Terus yang kedua ada apa lagi? Yang kedua dia berjiwa sifatnya itu savior, or kamu itu penyelamat ya. Apa aja sih? Ada Aries, ada Virgo, sama ada Gemini. Dan untuk selanjutnya ada kamu yang berjiwa healer dalam diri kamu atau kamu seseorang yang suka menolong orang lain, iya kan? Di situ ada Cancer, ada Aquarius, dan ada Libra. Nah, untuk selanjutnya berarti di sini tinggal sisanya tuh apa aja sih? Ya, yang punya jiwa kepemimpinan yang sangat gede banget itu siapa? Ya, zodiak apa? Di sini aku lihat ada Sagittarius, ada Leo, sama ada Pisces. Harus gitu ya ngomongnya ya? Ya, untuk selanjutnya zodiak-zodiak yang punya karakter berjiwa kepemimpinan ada Leo, ada Pisces, dan ada Sagittarius ya. Buat kamu yang punya zodiak ini boleh kalian dengarkan. Siapa tahu cocok dengan pekerjaan kamu nanti, oke? Yang punya jiwa sifat kepemimpinan itu kira-kira cocoknya itu bekerja di mana aja sih Bara? Di darat, di laut, di udara, di angin, dimanapun, oke? Seperti biasa Bara butuh di sini ada 3 kartu yang Bara keluarkan dan satu kartu dan satu lagi untuk Anda kartu. Oke? Apa sih ini kartunya? Ntar dulu ya, Bara mau minum dulu ya kan? Nah, biar kelihatan gitu ada HMB-nya di sini, kan keren ya. Next, untuk kamu yang punya jiwa sifat kepemimpinan, apa aja sih di sini? Set. What happened about it? Oke. What happened about it? Aduh guys, berusaha untuk menjadi seseorang bisa berbahasa Inggris dengan lancar bagaikan jalan tol, malah ini jalan kampung yang nggak diaspal, jadi belepotan ya. Di sini aku lihat ada Seven of Cups buat kamu. Apa sih itu kira-kira untuk pekerjaannya? Di sini aku lihat pekerjaan sebagai guide. Misalkan kayak orang kebingungan nih, aduh cari jalan kemana nih? Oke, kamu sebagai guide di sini aku lihat ada sebagai guide, petunjuk jalan gitu ya. Orang-orang yang istilah kata
memberi apa namanya kayak macam jangan ke situ ke sini gitu ya. Ini ada guide atau tourism ya, atau seseorang yang seseorang yang mengarahkan turis itu untuk maju melipir ke kanan dan ke kiri lah istilahnya kayak gitu ya. Oke. Jadi cocok buat kamu Leo, Pisces sama Sagittarius, ini cocok banget untuk kamu. Profesinya adalah yang pertama adalah itu ya, seorang guide. Oke. Next, untuk masih kamu yang punya jiwa kepemimpinan. Ada di sini ada apa nih? Ada Page of Cups. Apa nih ya kira-kira profesi yang cocok buat kamu? Di sini sama hampir ke yang tadi ya. Di sini kamu cocok untuk di bidang, tapi ini bukan lebih ke kayak macam penjualnya, tapi kamu produsen atau kamu seseorang yang bisa menciptakan sesuatu. Kamu cocok untuk kayak misalkan kedai bunga, atau kamu nanam bunga, atau kamu punya pertanian. Bisa jadi juga kamu cocok untuk jadi petani gitu ya. Kamu cocok untuk jadi petani karena tangan kamu tuh dingin gitu, jadi bisa bercocok tanam dengan baik. Kalau bercocok tanam gimana ya? Ya, jadi di sini yang kedua, yang punya jiwa sifat kepemimpinan yang bagus itu untuk kamu yang punya Pisces, Leo, dan Sagittarius. Di sini profesi yang kedua adalah seorang petani atau produsen. Kamu bikin pabrik itu kayaknya bisa deh, gitu kan? Kamu bikin sesuatu produk dan dijual. Tapi kamu bukan pihak kedua atau pihak seller ya, lebih ke kamu yang memproduksinya. Oke? Next, masih bersama Bara di sini untuk zodiak yang punya jiwa kepemimpinan. Siap, set. Jadi Power Ranger bisa nggak? Hal yang kamu bisa mungkin ya. Next, untuk selanjutnya yang tadi udah ada apa tuh? Ada guide tour. Terus yang kedua ada di sini aku lihat ada petani gitu ya, atau orang yang punya produksi sesuatu. Dan selanjutnya apa sih? Ada apa ini? Sudah kan? Naik turun kanan kiri kiri terus sampai mundur. Oke, di sini ada Age of Sword lagi ya. Kamu bisa yang tadi udah ada petani, terus udah gitu yang kedua ada guide tour. Di sini aku lihat kamu menjadi seseorang yang ya udahlah ya, yang pemimpin, punya perusahaan, mungkin kamu memimpin sesuatu usaha. Bisa jadi di sini aku lihat manajer ya. Kamu cocok untuk menjadi seorang manajer. Kamu cocok menjadi seseorang yang istilah kata memanage sesuatu karena kamu punya jiwa kepemimpinan yang baik, ya kan? Oke. Nah, ini salah satu profesi buat kamu yang punya apa aja, yang punya zodiak apa nih? Balik lagi. Aduh, Bara, muter-muter lu ngomongnya. Bukan begitu, guys. Tapi takutnya ada orang yang baru masuk terus tiba-tiba sepotong segini nih yang kelihatan gitu ya. Aku jelasin lagi. Di sini ada Leo, ada Pisces sama Sagittarius. Ini salah satu karakter, salah satu pekerjaan yang baik yang cocok buat kamu, yaitu adalah seorang manajer. Next atau lanjut. Oh, ini sampai kebuka nih guys ya. Aduh, kelihatan nggak ada lemahnya enggak kan? Aku takut bukan gitu. Aku takut kelihatan ini polkadotnya kelihatan kan. Oke. Next, masih bersama kami di sini. Oke. Untuk selanjutnya di sini ada apa? Ada Death atau Major Arcana nomor 13. Buat kamu yang punya jiwa kepemimpinan, profesi apa sih sebenarnya ya? Di sini aku lihat kamu profesinya cocok menjadi seorang supervisor atau seseorang yang kayak macam mandor gitu ya, mandor atau konseptor gitu. Kalau misalkan kamu bikin sesuatu, di sini aku lihat kamu sebagai konseptor atau supervisor atau mandor gitu ya. Kalau misalkan kamu di mana bidangnya, mungkin sebutnya seperti itu. Lebih ke kayak kamu memimpin, mau ngontrolnya kamu harus begini dan segala macam. Dan itu kalau menurut aku keren banget ya. Jadi sekali lagi untuk kalian yang punya kecenderungan jiwa yang pemimpinnya gede banget gitu dalam diri kalian, ya kan sih? Ada seorang guide, ada yang kedua ini tadi ada seorang yang seorang manajer, terus yang ketiga di sini juga ada kalian tuh seseorang yang kayak mandor. Aku tuh bingung ya kalau ngomongin soal masalah pekerjaan, soalnya apa takut salah ngomongnya misalkan Bara bukan mandor, lebih keren dong ini namanya gitu. Nah takutnya kayak gitu, jadi aku bingung ini kalimat yang baik apa sih gitu untuk profesi-profesi itu gitu. Jadi sorry to say kalau misalkan memang aku tuh kayak
aduh gimana nih ngomongnya apa gitu, takutnya ada yang kesinggung, oh masa sih ini, takutnya kan misalkan kuli bangunan, kan bukan kuli bangunan, lebih ke kayak macam tukang, ya kan, maksudnya aku tuh lagi nyari kalimat seperti itu. Sobat, buat kamu yang sekali lagi, apakah ada di antara zodiak-zodiak yang tadi seperti kamu, boleh kalian klik di kolom komentar kalian. Bara, iya banget, ya kan, gue tuh romantis banget, aku makan gratis. Jangan, karena itu kalian berarti adalah seorang benalu, nggak boleh kayak begitu. Bara, gue kan punya jiwa kepemimpinan, apakah ada kesempatan buat gue jadi presiden? Bisa. Bara, kan gue nggak cantik, gue kan nggak seksi, kok kenapa gue harus jadi sekretaris? Plastik, ya kan? Jangan pakai plastik bekas ember sama kamu, karena nanti akan gosong sebelah, ya nggak boleh. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi, mungkin nanti di readingan apa lagi yang akan Bara lakukan. Salto, joget-joget, jaipongan, mungkin apapun itu ya. Tetap stay di kami, bukan sih, tetap tonton video kami ya. Jangan lupa buat kalian yang belum tekan tanda lonceng supaya kalian bisa tahu apa aja sih video terbaru dari HNB Channel. Maybe itu di podcastnya atau mungkin di readingan tarotnya ya. Jadi boleh scroll kalian cari nih kira-kira yang cocok untuk kalian, video apa sih yang mau dilihat di HNB Channel ya. Sekali lagi yang belum subscribe, boleh dong di subscribe, karena supaya kami bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang kreatif buat kalian semuanya. Capek tahu nggak sih kalau bikin konten itu? Jangan ngomong, itu kan rahasia dapur, Bara jangan dibilang-bilangin. Ya maaf, itu kan gejolak hati yang mendalam. Aduh guys, kangen nggak sih ke sama Bara ya? Harus kangen, soalnya kalau Bara akan sebentar lagi juga ini harus closing. Bara udah rolling action udah lu ngomong kayak begitu. Iya maaf. Ya, mungkin itu aja. Kira-kira kalian ada di mana? Boleh kalian klik di kolom komentar. Bara, aku kan Gemini di mana dan segala macam. Boleh kalian coba cek lagi videonya dari awal sampai akhir. Tonton sampai habis supaya kalian tidak salah paham, dan kalau misalkan salah paham nanti kita bercerai, itu repot ya kan. Mungkin itu aja dari Bara. Saksikan lagi kira-kira reading tarot apa lagi sih buat kalian semuanya. Apakah ada zodiak atau kamu yang merindukan seseorang, apakah dia akan datang secepatnya ke kamu, maybe something apapun itu. Makanya tetap stay bersama kami. Mungkin itu aja dari Bara. Sampai ketemu lagi di HNB Channel zodiak berikutnya. Bye bye.